Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di obrolan khusus penyiaran. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menjaga ruang publik literasi penyiaran. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami sangat bangga kehadiran tamu dari KPI Pusat bersama dengan Bapak Muhammad Reza, Wakil Ketua KPI Pusat. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, gimana kabar Tak? Alhamdulillah luar biasa meskipun hari-hari ini kita hujan deras ya. Iya, hujan deras. Tapi ya kita bersyukur kedatangan dari KPI Pusat berkaitan dengan penyiaran ini kita akan ngobrolkan ya. Iya. Nah mungkin ada sedikit pengantar ini Kak Reza mengenai ruang publik itu sendiri termasuk radio mungkin dan televisi tentunya. Ya, silakan. Saya akan memulai dengan coba kita bayangkan bersama begitu. Saya selalu memulai dengan ruang publik itu kita bisa bayangkan misalnya gini. Kita kalau ada di semenanjung Pantai Losari gitu atau ada taman-taman misalnya di Kota Makassar. Iya. Itu biasanya tanpa ada tanda-tanda peraturan. Itu biasanya kalau kita tidak kasih tanda misalnya jangan buang sampah sembarangan, itu maka orang akan sembarangan buang sampah. Iya. Tempat ini jangan duduk di sini, maka orang sembarangan duduk di mana saja gitu. Iya. Tapi di beberapa tempat, utamanya di Kota Makassar kemarin saya coba jalan-jalan kemarin kan sambil jogging pagi gitu ya. Iya. Itu ternyata ada tanda-tanda yang mengingatkan kita di sini. Jangan merokok di sebelah sini, karena biasanya ada anak-anak dan ibu-ibu tuh yang jogging di situ. Jadi sudah diarahkan dengan tanda-tanda seperti itu, maka di kita akan tahu di mana akan melakukan apa dan jangan melakukan apa. Nah kita angkat ke udara misalnya. Nah tanda-tanda apa dan siapa yang mengingatkan gitu. Nah kalau di ruang publik yang ada di udara, sebut saja ini yang lewat-lewat di udara kita, itu kan ada macam-macam. Ada yang lewat medium internet, WA, gitu ya, Facebook. Orang ada di mana, Anda ada di Makassar, Anda bisa. Itu kan lewat udara itu sebenarnya melalui frekuensi. Nah, kalau radio dan TV ada Komisi Penyiaran Indonesia yang menyiapkan tanda-tandanya. Kita menyebutnya dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Di situ. Di buku itu ada beberapa poin. Satu pelarangan, itu clear dilarang. Nah, saya contoh apa yang dilarang Pak Reza, pasal 7 misalnya, standar program siaran, dilarang menghina agama orang lain. Itu dilarang. Tapi ada pembatasan. Ada pembatasan. Tidak dilarang, tapi dibatasi. Gitu kan? Dibatasi. Misalnya contoh apa? Hati-hati membicarakan adat budaya lokal. Kebetulan ini di perempat ini. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena setiap budaya daerah orang tuh masing-masing berbeda. Betul. Begitu. Ada yang sempat katanya dijadikan bahan komedi. Ya harus hati-hati. Betul. Kalau kita tidak hati-hati akan ada yang tersinggung. Begitu. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya perlu untuk kemudian kita lihat baik-baik, pahami. Kalau KPI sering menyebutnya yang larangan dan batasan itu dipahami dengan baik. Sebab kalau itu tidak dipahami dengan baik, khawatirnya itu akan menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Misalnya konflik, karena ada beberapa adat istiadat di daerah kita yang sekali lagi kita harus benar-benar memahaminya sebelum kemudian membincangkannya. Gitu. Baik. Menarik sekali ini Kak Reza. Berkaitan dengan juga kehadiran di Pro 4 RRI Makassar ini, kita ingin melihatkan bahwa begitu pentingnya ya pengawasan atau partisipatif agar frekuensi publik ini tidak hanya diisi hiburan begitu, tapi juga ada edukasi dan pelestarian identitas bangsa. Nah, Pak Reza, di tengah gempuran media sosial, apakah televisi dan radio ini masih menjadi kekuatan utama dalam literasi informasi masyarakat ini, Kak Reza? Saya baru seminggu ini mencoba terapi untuk 2-3 jam tidak
bermain handphone. Yeah. Lagi berusaha. Caranya gimana? Macam-macam. Ada mengalihkan dulu pikiran ke hal-hal yang di luar handphone. Yeah. Kalaupun suka main game ya jangan main game di handphone. Kan kita bisa PS2, PS3 kan gitu ya. Itu di luar handphone. Kalau orang yang suka main sepeda ya main sepeda. Kalau orang suka motoran, riding motoran. Gitu ya. Lagi mencoba terapi diri. Karena kekhawatiran tadi. Bagaimana kita misalnya gini, melestarikan, coba kita, saya juga di beberapa daerah sering bilang, pelestarian bahasa daerah saja paling sederhana. Yeah. Saya tahu, seingat saya di Perompat RRI itu ada ini apa tuh? Ada diskusi menggunakan bahasa daerah kalau nggak salah. Iya, ada beberapa acara yang memang menggunakan full bahasa daerah. Bahasa daerah. Iya. Udah bagus, tapi coba dicek and recheck misalnya ke kelompok generasi milenial ke bawah. Betul. Seberapa fluent mereka menggunakan bahasa daerah, bukan cuma dialek. Iya. Karena beda dialek dengan bahasa daerah. Betul. Kalau bahasa daerah itu memang full mother tongue begitu ya. Kalau dialek beda lagi. Kalau dialek saya mungkin dari luar Makassar, tapi saya bisa menggunakan dialek bahasa Makassar. Kan begitu. Tapi itu dialek. Yang saya maksudkan adalah penggunaan bahasa. Karena setiap daerah itu ada bahasa untuk sebaya, ada bahasa dari anak-anak untuk orang tua, ada bahasa yang misalnya kita bahasa yang sesama begitu. Itu ada beberapa bahasanya dan saya tahu hampir di setiap daerah itu punya bahasa seperti itu. Bahasa yang kita sering gunakan. Nah, ini penting. Kadang-kadang RRI mungkin coba bikin sosial eksperimen. Ya coba-coba misalnya satu orang pakai, saya istilah radio karena saya dulu orang radio, namanya Vox Populi, Vox Day kan, Vox Pop, program-program Vox Pop datang, coba cek kanan SMA, ke mahasiswa gitu ya, coba tanya-tanya bahasa daerahnya, bahasa Bugisnya misalnya, kan, bahasa Bugisnya ini apa, kalimatnya sudah makan, seperti apa, pakai bahasa daerah, bukan dialeknya tapi pakai bahasanya, itu seperti apa. Itu untuk kita sekedar random untuk mengetahui ternyata seperti ini. Biar kemudian agar ke depan kita tahu nanti apa yang akan kita lakukan. Ini pentingnya lembaga penyiaran. Betul. Iya. Gitu. Oke. Kemudian memang frekuensi radio dan televisi ini memang adalah frekuensi milik publik ya. Iya. Tapi masyarakat masih terkadang merasa tidak memiliki kontrol atas apa yang mereka tonton atau apa yang dengar. Nah, tentunya ini apa saja tadi itu batasan-batasannya yang memang perlu kita perhatikan karena juga publik ini kan menjadi pengontrol juga ya, bukan hanya KPI ya. Itu sistemnya bagaimana itu Kak Reza? Menurut saya yang paling penting bonding sih sebenarnya. Bonding itu hubungan mereka akan lebih merasa memiliki. Bagaimana mereka merasa memiliki sementara seakan-akan sebenarnya ini kelebihan radio. Radio itu sifatnya personal. Oke. Anda saat ini yang mungkin sedang berkendara, Anda mendengarkan radio kan bukan cuma sekedar ingin mendengarkan lagu. Kalau cuma mendengarkan lagu, apa bedanya saya dengar Spotify kan gitu. Atau kalau dulu kita pakai flash disk, taruh aja, colok aja. Tapi bukan itu. Anda misalnya butuh bonding misalnya. Butuh koneksi antara Anda dan medium Anda. Dan salah satu koneksi yang menarik dari medium-medium seperti radio adalah personalnya. Ingat dulu orang bagaimana bisa curhat di radio berlama-lama. Betul. Mereka bisa merasa bahwa mereka didengarkan. Gitu. Nah, butuh kemudian hal-hal yang membuat mereka didengarkan. Soal apa? Soal apa saja. Kemarin saya lewat kalau saya nggak keliru di Jalan Sudirman di 2 hari kemarin kan itu ada pohon tumbang kalau saya tidak keliru ya. Nah, waktu saya mau lewat. Itu kan bisa disampaikan melalui radio. Dan larangan pembatasan itu sebenarnya hal-hal yang prinsip menurut kami yang kami tuangkan. Misalnya contoh begini, dalam peliputan pelecehan seksual misalnya kepada anak, kami selalu bilang jangan pernah menyampaikan ke publik siapa orangnya, apalagi ini pelecehan seksual pada anak. Korbannya siapa, nggak boleh. Orang tuanya siapa, nggak boleh. Ini penting untuk apa? Menjaga identitas sang anak. Karena itu pengalaman traumatis. Betul. Hal seperti itu harus betul-betul dijaga. Nah, di beberapa medium misalnya, tapi yang sering kena ini TV. Tiba-tiba orang tuanya enggak, anaknya enggak, tapi sekolahnya ditampilkan.
Bayangkan bisa heboh satu sekolah itu. Betul, betul. Dan anak itu akan menjadi lama-kelamaan akan terungkap. Gitu. Ini hal-hal yang memang dilarang menampilkan identitas gitu. Okay. Dan misalnya lagi hal-hal yang berbau apa ya? Pengkonsumsian miras. Yeah. Itu kan tidak bisa. Mana ada iklan miras di kita? Misalnya di RRI pernah ada iklan miras? Nggak mungkin. Yeah. Tidak mungkin. Tapi berbeda di medium lain selain radio dan televisi. Bahkan bukan lagi iklan, pengkonsumsian. Orang minum begitu. Yeah. Menyampaikan. Kadang-kadang dengan ada yang orang dengan bangga menyatakan dia dulu pengguna narkoba. Ya meskipun sekarang tidak. Yeah. Tapi seakan ingin menyampaikan ya kalau seperti dia sekarang, ya jadi pengguna narkoba dulu. Yeah. Begitu. Kan nggak boleh itu. Kita harus terus menyampaikan bahwa narkoba tuh negatif. Gitu. Hal yang haram berbau miras harus disampaikan itu negatif. Yeah. Begitu. Hal-hal yang memang dilarang. Itu memang betul-betul dilarang begitu. Bukan hal-hal yang baru begitu. Kebebasan berpendapat boleh. Anda mengkritik. Di mana KPI menghentikan program saya mengkritik pemerintah? Kan tidak. Di RRI saya ingat saya kalau mau ada diskusi itu keras debatnya. Yeah. Apakah kami hentikan diskusinya? Tidak. Kecuali Anda menggunakan kata-kata kasar menyerang orang itu harus. Okay. Kritik boleh, ya kan? Yeah, yeah. Menyampaikan argumentasi boleh, tapi ingat jangan menggunakan kata kasar, kemudian jangan menghina personal orang tertentu menggunakan kata-kata kasar. Yeah. Itu pasti kami tegur. Nah ini kalau misalnya tadi tuh misalnya dari pelaku penyiarannya, kalau misalnya nih dari publik sendiri ketika masuk bergabung misalnya di radio, iya. Itu apa juga ada kewenangan KPI dalam hal ini? Iya. Misalnya publik menelpon ke radio, iya. Dia menelpon ke radio, kita angkat teleponnya. Iya. Begitu dia berkata kasar, ingatkan, masih juga tidak mendengar, tutup teleponnya. Tapi kalau dia berkata kasar, Anda tidak ingatkan, Anda biarkan, radionya kami tegur. Gitu. Iya. Apalagi kalau Anda tidak, misalnya sudah Anda tegur, tetap berkata kasar, Anda biarkan lagi, maka Anda tetap kami tegur. Maka tetap harus terlihat kalau radio itu kan publik, kami memahami itu. Yeah. Tapi ketika Anda sampaikan jangan berkata kasar, kalau tidak saya tutup teleponnya, maka dia tidak menggunakan kata kasar, maka silakan. Oke, baik. Kak Reza, ini menarik sekali di tengah gempuran media sosial kan banyak berita-berita yang bersebaran ya. Tentu radio dan televisi ini punya peran penting juga untuk melawan, karena mungkin ranahnya KPI hanya di sekitaran frekuensi ya. Kalau di dunia digital mungkin belum sampai ke internet. Nah itu dia. Sekarang ini kan masyarakat banyak disuguhi dengan berita-berita dari misalnya media sosial, tapi belum tentu kebenarannya. Oke. Tapi kayaknya ada yang mau bergabung nih. Silakan. Kita terima dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, kayaknya malu-malu. Mau merekam AI itu. Iya. Silakan Kak Reza, terkait tadi dengan ini. Iya. Komisi Penyiaran Indonesia terakhir digugat di Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang penyiaran, meminta agar kemudian digital itu dimasukkan dalam ranah pengawasan KPI. Digugat oleh salah satu televisi gitu ya, agar diminta itu dimasukkan. Ini soal equal treatment. Masa di sini bayangkan kreativitasnya lembaga penyiarannya, radio dan televisi itu. Mereka itu sudah dibatasi banyak aturan, tapi mereka masih bisa kreatif gitu ya. Banyak program televisi dan radio yang menurut saya bagus-bagus. Sekarang radio-radio, saya baru kemarin dari Bandung ketemu asosiasi radio di Jawa Barat, dan mereka sekarang lagi mengupayakan dan sudah melakukan, beberapa radio sudah yang namanya shifting, beralih ke digital. Dan jangan dipikirkan bahwa begini, beralih ke digital itu yang penting ada kamera, ada webcam, kemudian tersambung sudah. Tidak seperti itu. Gitu. Saya sering menyampaikan bahwa tidak seperti itu. Kita harus kemudian melakukan beberapa hal lain yang betul-betul digital oriented. Nah, digital oriented itu perlu memang kembali untuk dipahami platformnya apa, algoritmanya apa. Oke, kayaknya ada yang bergabung ya. Iya. Kita coba terima dulu. Mudah-mudahan bisa tersambung. Ya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Saya Mas Sufi Yusuf. Dari tadi saya menyimak, sungguh menarik sekali ini acara. Iya. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan. Iya, silakan. Tadi kaitannya dengan pendengar yang tadi berperilaku tidak yang diharapkan. Apakah diblokir nomornya atau diputus? Ya. Itu yang pertanyaan saya. Okay. Karena kalau misalnya diblokir, kita kan kehilangan pendengar. Betul. Iya. Ini kan RRI ini adalah bagian daripada edukasi kepada masyarakat. Tentunya dalam strata terpenting kita harus sabar dalam membina masyarakat. Tapi kalau orangnya sudah kronis, bagaimana itu? Iya. Yang kedua, sejauh mana penerapan undang-undang tentang IT? Karena terlalu banyak sekarang penyimpangan dan kita tidak mampu tadi ini untuk kurang-kurangnya menghambat. Tetapi di sisi lain tentu kita sebagai seorang pendengar yang berada dalam dunia sosial media tentu cerdas. Ini yang diperlukan. Sedangkan strata masyarakat tentu berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, dan goblok. Akan begitu persoalannya. Nah, inilah persoalan yang kita hadapi sekarang. Maaf, ini saya akan masuk bagian daripada forum komunikasi dan selalu berharap bahwa pola pikir perilaku pendengar kita itu mempunyai mutu yang bagus. Iya. Jadi kalau ada hal baik kita serap. Karena jangan sekedar cuma memuji, biar tidak pede. Ini yang bahaya ini Pak Ustaz. Di sana. Biar kurang bagus dibilang bagus. Iya, ini yang masalah. Biar kurang bagus dikasih jempol. Akhirnya orang yang tadi yang tidak bagus terlena dengan keadaan seperti itu. Iya, ini satu hal yang menjadi masalah kalau saya lihat itu. Loh, ini kok janjinya kurang bagus tapi dikasih jempol. Sebaliknya orang yang bagus ya tidak dikasih jempol. Ya karena ada dislike di situ, ada kepentingan pribadi di situ. Nah, ini saya sampaikan kepada Bapak, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan. Bagaimana mutu pendengaran kita itu bisa bagus dalam rangka upaya pembinaan sumber daya manusia menuju ke arah kesejahteraan masyarakat. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Kak Reza. Pertama, memblokir nomor itu udah pilihan ya. Tapi maksudnya gini, ya kita harus hostnya harus tegas bahwa diputus sambungan teleponnya dulu, karena kemudian disampaikan kepada publik, disampaikan bahwa kami tidak membenarkan penggunaan kata-kata kasar dalam setiap. Ada banyak kata yang kita bisa gunakan untuk meluapkan kekesalan terhadap sesuatu, misalnya kebijakan lah. Sebut saja misalnya kebijakan saya misalnya, sebut saya melakukan kebijakan dan wah, Pak Reza itu keliru, Pak Reza itu salah. Banyak hal yang bisa, ada banyak kata yang merepresentasi kritik. Tidak perlu kemudian menggunakan kebun binatang, misalnya, yang ada di kebun binatang untuk kemudian melampiaskan itu. Tapi penempatan kata yang baik, orang mengkritik menggunakan kata-kata yang baik dan kata-kata yang benar untuk menyampaikan kritik. Saya juga kalau sudah memblokir, saya kira juga kehilangan dinamika dalam mengkritik sesuatu. Saya kira boleh, tapi itu pilihan. Saya kira itu pilihan, tapi lebih baik sambil kemudian ketika kita melakukan literasi. Memang lembaga penyiaran dan KPI tidak boleh berhenti melakukan literasi. Karena ya banyak yang belum tahu. Saya tidak menyebutnya, maaf dengan kata Bapak tadi, tidak menyebutnya goblok, tapi saya menyebut minim literasi. Yang menjadi tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia salah satunya adalah memberikan edukasi bersama lembaga penyiaran, menyampaikan informasi. Kita tidak boleh menyerah. Saya selalu bilang begini, kita ini tidak boleh menyerah dengan Indonesia. Apapun yang terjadi. Bagaimana penerapan ITE misalnya di dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan kita bermedia, sebut saja bermedia digital. Banyak yang belum tahu, Pak. Saya pernah diskusi 1 jam dengan mahasiswa, menyampaikan banyak hal. Saya kasih contoh tayangan, bagaimana tayangan itu cuma gabungan dari beberapa gambar. Orang pikir benar, Pak. Orang pikir benar ada kerusuhan. Padahal itu cuma kumpulan-kumpulan gambar yang kemudian dirajut menjadi satu. Terus apa kata anak-anak mahasiswa? Bapak harus datang ke kampung saya. Ibu saya, nenek saya yang sering main handphone, apalagi orang-orang tua. Kalau kita kan, saya masih di atas sedikit milenial, tapi yang generasi kolonial, Pak, yang generasi kolonial, yang generasi tua kita
main Facebook, ada iklan di Facebook, dipikirnya benar Pak. Betul. Apalagi sekarang zamannya AI ya. Iya, zamannya AI. Ada soal obat. Iya. Dipikirnya benar. Itu jangan jauh-jauh. Bapak saya kenapa? Saya sampai bilang, Bapak itu kalau obat ke dokter. Iya. Sekarang banyak orang yang mulai menganalisis dirinya. Kalau mulai sakit kepala, sakit ini, itu obatnya apa? Padahal ada dokter. Ya tidak semua sakit kepala kan, itu radang tenggorokan, tidak semua sakit kepala kan ini pasti, ya datanglah ke dokter. Gitu. Nah mulai digantikan oleh media sosial. Banyak hal yang menurut saya perlu kita literasikan dengan baik. Saya bersyukur ada banyak seperti Bapak kita tadi, yang kemudian aware. Kita kemudian juga harus sering menyampaikan, jangan percaya semua yang ada di internet. Memang banyak baiknya, tapi kita harus akui banyak juga hal negatif. Itu harus kita akui. Masalahnya adalah belum ada regulasi khusus yang mengatur itu. Adanya masih ITE. Ada regulasinya, ada beberapa tapi tersebar di hampir semua aturan. Dan kadang-kadang orang bertanya sama kami, siapa pelaksana aturannya? Ya susah saya menjelaskan. Kalau ITE kan pasti polisi. Gitu. Baik. Kak Reza, sebentar kita lanjut. Kita kembali dulu hadirkan satu pesan berikut ini. Bohongnya bes. Hukuman bagi penyebar hoaks pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di obrolan khusus penyiaran. Tentu masih bersama dengan Kak Reza di Wakil Ketua KPI Pusat. Nah, Kak Reza, terkait dengan begitu banyaknya ya media-media, baik itu televisi, radio, tentu untuk mengawasi ini di bawah naungan sebuah KPI sendiri ini, tentu banyak besar tantangannya nih. Seperti apa tantangan tersulitnya KPI ini saat menjaga kebersihan ruang publik ini supaya bisa betul-betul lembaga penyiaran ini tuh bisa mendidik. Iya. Saya mau bilang dulu, KPI itu bukan polisi penyiaran, bukan. KPI itu mitra masyarakat untuk menjaga ruang publiknya tidak terkontaminasi hal-hal yang tidak patut di ruang publik, gitu. Jadi kami itu sebenarnya mitra masyarakat yang jangan sampai Anda atau anak-anak misalnya mengakses hal-hal yang tidak pantas. Sebenarnya kalau orang dewasa bagi kami tidak masalah. Yang masalah itu untuk anak-anak dan remaja. Itu yang menjadi yang menjadi concern KPI. Jadi kita butuh mata dan telinga masyarakat. Mata untuk televisi, telinga untuk radio. Tapi sekarang radio pun kan mulai ada matanya kan sekarang. Jadi kita butuh jika mendengarkan sesuatu dan Anda gemes begitu, atau masyarakat ini tidak pantas di radio, kasih tahu KPI. Berarti posisinya KPI ini seperti ombudsman gitu ya? Ada aduannya, kami menggunakan jalur aduan juga bisa.
dan ada juga pemantauannya secara langsung. Secara langsung. Gitu. Kami juga punya tim yang melakukan pemantauan. Tapi kalau misalnya Anda ingin menadukan, silakan. Kami di KPI Pusat menerima aduan itu banyak sekali. Iya. Misalnya ada aduan, karena biasanya secara online itu semuanya diadukan KPI Pusat. Yang kejadian di Sulsel kami kirim ke KPID Sulsel. Saya ini ada aduan dari masyarakat di Makassar terkait radio ini, tapi disampaikan di website kami. Kami sampaikan KPID Sulsel. KPID Sulsel juga punya tempat pengaduannya, punya IG-nya, punya medium semuanya. Ya, silakan datang KPID Sulsel, sampaikan kapan, jam berapa, radio apa atau televisi apa yang kemudian Anda kesalkan itu masalah apa. Nah itu silakan disampaikan. Nanti kemudian oleh KPI dicek, diproses, harus kami cek kan. Tidak boleh juga semua aduan serta merta langsung sanksi gitu, nggak boleh. Diadukan, dipelajari, kemudian dicek di P3SPS tayangannya, kemudian kalau dia bersalah, berpotensi melanggar, maka kami akan sanksi. Sanksi paling berat itu dari teguran tertulis sampai dengan penghentian program. Ingat kasus keramaian kemarin yang soal pondok pesantren itu, itu ramai sekali kan? Itu kami hentikan program siarannya. Dan penghentian program siaran di lembaga penyiaran itu mereka takut sekali. Kenapa? Kan ada iklan kan di setiap program siaran. Gitu. Tapi kalau misalnya begini Kak Reza, misalnya nih konten dari radio ataupun dari televisi, kemudian konten ini digiring ke media sosial. Terus? Itu nanti kan menimbulkan juga kegaduhan lah misalnya di tengah-tengah masyarakat. Misalnya ada berita yang memang diambil dari televisi, sama halnya mungkin itu tadi ya. Tapi kalau kemarin itu mungkin kebalikannya, ambil dari media sosial kemudian dibawa ke ranah televisi ya. Iya betul, kemarin itu adalah potongan-potongan yang ada di media sosial, yang juga mereka tidak, kemarin kita cek ini sebenarnya gambar siapa, karena tidak ada yang meliput turun ke bawah. Jadi ada yang ambil dari potongan-potongan, kemudian mereka klaim sekali klaim gitu ya. Ini ternyata kita cek kemarin itu ada 3 atau 4 atau 5 pesantren gitu. Diambil dari potongan-potongan video tertentu, kemudian itu dijahit, dinyinyirin gitu ya, dan membuat loh kok jadi seperti ini. Ya udah, alhamdulillah udah selesai ya. Itu kita sudah ada juga perjanjian mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi begini maksud saya, karena di TV dan radio itu diawasi, maka misalnya ada beberapa konten, ini lagi ramai sekarang nih, nanti mungkin juga bisa kasih masukan. Ada beberapa konten ataupun program siaran yang dibikin sama AI, ya kan? Kemudian ditampilkan. Nah, kalau saya secara pribadi, ini konteksnya adalah ada yang dia langgar nggak? Secara tayangan. Apa itu Kak maksudnya secara tayangan? Satu, yang dilarang dia sampaikan tidak? Yang dibatasi dilanggar tidak? Tadi misalnya, dia menghina agama tertentu, dia menghina profesi tertentu, karena tidak boleh. Mengarah ke penistaan begini. Penistaan agama atau menghina ada pun juga dilarang antar agama sendiri. Paham A ke paham B kemudian saling itu nggak bisa. Jangan itu Pak. Perpindahan agama itu nggak bisa tampilkan di lembaga penyiaran. Itu ada pasalnya. Pasal 7 lihat ayat-ayatnya itu ada jelas tertampang di situ. Kenapa? Khawatirnya menyinggung agamanya yang lama. Kita menjaga ruang publik itu tetap adem gitu ya. Jadi kita lihat dalam konteks tadi AI. Nah, yang menjadi tantangannya adalah sumber daya manusia versus teknologi. Nah, kita mau cari jalan tengahnya seperti apa. Nah, itu KPI insya Allah hari Rabu kebetulan ada komisioner KPI dari Sulawesi Selatan namanya Pak Hasrul Hasan, itu juga dia yang menjadi PIC untuk kemudian mendiskusikan ini untuk mencarikan jalan tengah. Karena begini, kalau kita pikir timbang-timbang, kalau semua program siaran pakai AI, mau presenter, mau tayangan, berarti akan ada tantangan soal sumber daya manusia. Nanti ada sumber daya manusia kita yang tidak dipakai lagi, semua digantikan oleh AI. Atau seperti apa? Ini yang perlu dibuatkan rumusan regulasinya. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau melihat memang AI termasuk juga salah satu media yang membantu juga ya, khususnya
dalam membuat kontennya. Ya. Tapi itu tadi tetap harus ada rasanya itu harus digabungkan dengan manusia itu sendiri. Iya. Karena kalau murni semua dikerja oleh AI itu pasti beda rasanya. Sekarang tuh dulu saya ingat dulu ketika saya awal-awal kenal komputer ya. Iya. Ada yang dulu namanya ketika di Windows itu namanya Parrot, itu kan voice command menggunakan voice command ya, menggunakan suara ya. Dia bisa menirukan, dia bisa menjawab gitu ya. Itu kalau suara teknologi lama. Tapi lama-lama sekarang kan kelihatannya wajah. Ingat gak dulu ada di TikTok kalau nggak salah, foto itu bisa memeluk gitu ya. Ada sampai digunakan, ada orang tua yang udah meninggal kemudian ngasihkan fotonya, anaknya dipeluk segala macam. Itu kan kecanggihan teknologinya sudah bisa mereplikasi. Iya. Replikasi. Bahkan di film, Anda mungkin lihat di sinema ada film yang kalau saya nggak keliru yang Dian Sastro itu kan menggambarkan soal anaknya, dan Dian Sastro dijadikan sebagai AI gitu ya, untuk membincangkan ini kemudian. Dan sebenarnya kan hal-hal seperti ini sudah pernah kita tonton di film-film, tapi mulai ada kejadian hari ini. Dan selalu bahwa aturan main itu tertinggal dengan regulasi. Teknologi itu selalu meninggalkan regulasi. Dia selalu terlebih dahulu, teknologi selalu datang lebih dahulu, kemudian regulasinya menyesuaikan. Karena kita tidak bisa menebak teknologi ke depan itu apalagi yang akan ditemukan. Dulu BlackBerry, sekarang Android, iPhone. Mulai kemarin kacamata, Mark Zuckerberg pakai kacamata, ngobrol-ngobrol, kacamata bisa menjawab semua apa yang ingin disampaikan. Arah jalan, tempat makan enak di mana, menelpon orang, video call orang, sudah mulai digantikan. Kirim SMS, dia cuma ngomong, diketikkan, kirim ke siapa, dia kirim ke situ. Itu perkembangan teknologi. Sekarang kita masih smartphone. Ke depan ada yang smartphone-nya sudah dia taruh di tangannya. Tangannya bukan ditanam di dalam ya, tapi ada screen gitu ya yang bisa mereflektor ke badannya. Dia tinggal goyang kayak jam tangan, muncul itu. Jadi dia itu tinggal sudah mulai seperti itu teknologi. Nah, perkembangan teknologi itu luar biasa. Nah, penting untuk kita terus meliterasi, mengingatkan masyarakat kita bahwa dengan perkembangan teknologi canggih seperti ini, jangan mudah percaya apa yang ada di layar. Di cross check dulu. Karena kalau tidak bisa kejadian tuh. Contoh, mantan Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Kalimat yang bilang guru beban negara. Itu ternyata tidak ada, Pak. Cuma kan ini dilempar ke media sosial ya. Di media sosial dan itu menggunakan AI. Itu luar biasa, Pak. Teman saya guru, Pak. Banyak. Itu marah-marah. Saya bilang, saya nggak langsung percaya, cek. Memang butuh effort untuk mengecek, itu butuh usaha. Betul. Butuh upaya. Kita perlu untuk mengecek. Lihat di TV ada tidak? Lihat, dengar di radio ada tidak? Cek di informasi-informasi resmi ada tidak seperti itu? Ternyata tidak ada. Luar biasanya AI. Sampai kemudian saya kadang berpikir, niat sekali ya orang mencelakai orang lain. Dan kalau kejadian di pejabat kita bisa begitu, bagaimana dengan di orang biasa? Apalagi dengar-dengar ada AI kemarin yang sudah dilarang oleh Menkomdigi. Salut saya buat Ibu Mutia, yang bisa membuat wajah orang itu diambil wajahnya, kemudian badannya itu dibikin bisa vulgar, Pak, bisa tidak berpakaian. Dulu kan itu efek grafis Photoshop kan. Ini kan sekarang yang banyak digunakan oleh untuk memeras orang ya. Memeras orang, menipu orang. Dia video call, kemudian diambil gambarnya, kemudian dibikinkan video, baru dikirimkan sebagai ancaman. Itu masih ada effort bikin, Pak. Ini cuma ambil foto Bapak di media sosial. Kan kita nih sering upload foto di Instagram, di Facebook, kurang-kurangi, Pak. Kurang-kurangi posting foto. Saya pikir kalau begini saya posting tangan saja sama kaki. Karena diambil foto kita, kemudian direkayasa sedemikian rupa menggunakan AI, dan kemudian digunakan untuk hal-hal yang bersifat pornografi. Dan orang kalau melek dengan media bisa langsung percaya, Pak.
berbahaya kan. Oke. Baik, Kak Reza, kami juga ingin tahu nih, karena kami banyak berbicara tentang budaya di Pro 4 ini, tentu juga harus kami hati-hati dalam meramu sebuah program ya, ataupun produksi paket. Nah, kalau misalnya nih dari sisi misalnya nih, kalau dari sisi musik ya, ini kan sekarang saya selaku musik director ya, mungkin tentu terkendala dengan misalnya perkembangan lagu-lagu daerah. Ya. Saya tentu harus juga filter lagu-lagu daerah yang bisa diputar di Pro 4 ya. Karena kan memang ada juga lagu yang memang liriknya mengandung hal-hal yang tidak mungkin bisa kami putar ya. Vulgar misalnya. Vulgar lah. Itu bagaimana? Sementara pendengar banyak yang suka misalnya. Iya. Itu gimana menurut Kak Reza sih? Peraturannya jelas soal vulgar itu. Lirik lagu itu dilarang menggunakan, ada pasalnya, menggunakan kemudian kata-kata vulgar. Begini saja, undang teman-teman musisi di daerah, ngobrol, diskusi-diskusi, dan sampaikan masalahnya adalah ada hal-hal seperti ini dilarang diregulasi, begitu. Penggunaan lirik-lirik yang vulgar itu memang hal-hal dalam teori komunikasi, memang hal-hal yang vulgar itu adalah sesuatu yang menarik. Ada salah seorang profesor mentor saya, Prof. Deddy Mulyana, itu kebetulan saya juga di komunikasi S2, S3 saya di komunikasi, itu bilang hal-hal yang berbau human animal, vulgar tadi, itu memang hal-hal yang sangat menarik. Hal-hal yang sangat menarik menjadi secara psikologi diminati orang. Makanya kenapa pornografi situsnya menjadi sangat-sangat laku. Itu karena mengeksplorasi human animal. Nah, jangan kemudian itu dibawa ke seni, ke lagu maksud saya. Kalau begini Kak Reza, kan memang pernah saya share beberapa judul lagu ya, mungkin dari judul lagu, tapi saya juga dengarkan lirik-liriknya sih tidak terlalu begitu vulgar lah ya, tapi dia bercerita tentang misalnya janda nih. Kalau mohon maaf ini karena kan lagu-lagu daerah itu biasanya banyak berbicara tentang janda misalnya. Itu kira-kira menurut Kak Reza sendiri apa batasannya itu kira-kira? Kalau yang pasti di aturan main itu liriknya yang diperhatikan. Oh, liriknya. Kalau masalah judul enggak masalah ya? Itu tafsir Bapak misalnya. Kalau judulnya ini Anda menafsirkan jadinya begini. Padahal liriknya tidak. Begitu. Ya kalau liriknya tidak vulgar, begitu. Coba nanti lihat di SPS, standar program siaran. Ada pasalnya menyatakan bahwa lirik lagu dilarang menggunakan kata-kata yang cabul. Kemudian menghina profesi tertentu. Yang disebut itu profesi, Pak. Bukan status. Penyiar profesi. Iya, penyiar profesi. Profesi. Begitu. Guru profesi. Polisi profesi, begitu ya. Nah, itu profesi. Yang dilarang itu menghina profesi tertentu. Ya, di luar itu bukan profesi. Kalau misalnya kayak tadi itu kan saya search itu sampai ada beberapa folder judul lagu yang saya harus hapus karena begitu banyaknya judul-judul itu yang muncul ketika saya mengakomodir ini keinginan pendengar. Macam-macam jenisnya itu lagu. Tapi seputaran itu bahas tentang itu. Sepanjang tidak menggunakan kata-kata liriknya tidak menggunakan hal-hal yang berbau cabul atau ya silakan sebenarnya menurut saya. Sah-sah saja. Baik. Nah, kemudian ini juga Kak Reza berkaitan dengan misalnya perlindungan tradisi. Sering kami juga mengangkat tentang tradisi-tradisi misalnya ke tengah masyarakat, misalnya lah. Cuma terkadang berkaitan langsung ketika kita membahas sesuatu tradisi itu biasa dibenturkan dengan agama. Nah, itu batasannya seperti apa itu, Kak? Maksudnya gimana? Misalnya mengangkat satu topik misalnya tentang tradisi ini Anggaru lah misalnya. Anggaru ini kan lebih kepada misalnya penghormatan kepada raja. Kemudian ditampilkan di acara-acara pernikahan. Nah, itu bukan pada posisinya, sering terjadi perdebatan terkait dengan hal itu. Tapi kembali lagi, belum lagi yang berbicara tentang tradisi yang dikaitkan dengan agama. Misalnya ada tradisi itu yang biasanya saya pengen dengar perdebatannya malah.
pengen dengar diskusi perdebatannya. Oh gitu ya. Iya. Kemudian, karena begini. Iya. Karena Twitter kan muncul bisa. Ya coba kita pengen dengar diskusi perdebatannya. Kan itu menarik sebenarnya. Iya. Tapi sekali lagi, yang jangan dilanggar adalah 1, jangan menggunakan kata kasar. 2, jangan menghina agama tertentu. Iya. Sepanjang itu tidak menghina agama tertentu, saya kira menjadi tidak ada masalah. Iya. Sepanjang tidak, tapi lebih baiknya gini, cari jalan tengahnya. Coba teman-teman Pro 4, karena ini program berhubungan dengan budaya, kerjasama dengan MUI deh. Oke. Jadi sama-sama dengan MUI, duduk bareng dengan MUI, kami bersama-sama dengan MUI. Jadi ada konteksnya dari MUI, liputan budaya menjadi bahwa ada kebiasaan-kebiasaan budaya masyarakat kita seperti ini, ya disampaikan, tidak ada masalah. Ini kan bukan dalam konteks mengagungkan, bukan, tapi menyampaikan informasi bahwa ini tradisi budaya yang dibangun misalnya di sini. Kayak misalnya Maciratasi yang membuat larung ke sungai gitu itu kemudian biasa ada juga ya pokoknya itu tadi melibatkan budaya tak sering bergesekan dengan tentang agama. Jadi ya silakan saja, menurut saya budayanya dibahas, tapi kemudian jangan kemudian diiriskan. Jangan kemudian diiriskan. Kalaupun misalnya misalnya gini, dibikin fair boleh. Misalnya gini, ada beberapa budaya kita yang perlu diberikan konteks perspektif dalam agama seperti apa. Ya jangan diperdebatkan, tapi disampaikan dalam agama itu begini, dan ada tradisi kita yang begini. Gak apa-apa juga sebenarnya. Malah saya pengen dengar diskusi. Ya gak apa-apa, ini ada budayawan, sambil berdiskusi saya kira tidak ada masalah. Itu juga menambah pengetahuan publik kan. Begitu. Kalau Anda sudah takut membahasnya duluan, jangan-jangan publik kita tidak mendapatkan informasi yang seimbang. Kalau misalnya begini Kak Reza, tradisi misalnya tentang Wampas Solo ya, tapi kami undangnya misalnya dari sisi MUI misalnya, kan pernah juga mengeluarkan bahwa terkait dengan Wampas Solo ini kan memberatkan tradisi sebenarnya, tapi pergeserannya ini mulai bergeser ini. Kan dulu itu tujuannya tradisi Pas Solo itu uang panah itu misalnya untuk memberikan keseriusan kepada si laki-laki ini. Betul. Tapi lama kelamaan bergeser kemudian hingga pernah dibahas di MUI Kota Makassar terkait dengan Wampas Solo ini sendiri. Bukan Wampas Solo, Wampanai. Batasannya kalau memang memberatkan si laki-laki dan justru membuat ke arah yang ini membuat orang misalnya silariang lah atau apalah segala macamnya, itu justru diharamkan kalau terlalu tinggi. Jadi harus ada batasan-batasannya. Itu juga ya silakan kasih perspektif gitu. Wah itu menarik tuh, jadi liputan menarik tuh, bikin feature sama dokumenternya. Saya kebetulan orang radio 9 tahun, jadi malah bagi saya itu jadi menarik sekali. Kita bikin feature dokumenter dari perspektif MUI. Kemudian seperti tadi bikin Vox Pop yang dimaksud di masyarakat uang panah yang mereka pahami itu apa. Kemudian kebudayawan uang panah yang sebenarnya itu bagaimana. Kan itu menjadi dokumenter yang keren sekali. Karena terus terang kami yang di luar Kota Makassar itu sering berpikir, aduh mau menikah di Makassar uang panahnya harus besar. Karena yang sering terkonfirmasi, terinfokan ke kami, waduh itu luar biasa mahalnya. Begitu. Jadi ya kalau ada liputan itu saya kira akan menarik untuk dibahas, untuk kita bahas gitu. Oke. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan Kak terakhir mungkin karena waktu sangat terbatas ini. Saya kira begini, kepada masyarakat jangan khawatir untuk terus terlibat dengan lembaga penyiaran untuk menyampaikan hal-hal utamanya yang berbau budaya dan adat istiadat bersama lembaga penyiaran. Begitu. Kenapa? Karena lembaga penyiaran itu merupakan mitra juga dari masyarakat untuk saling menginformasikan, gitu ya, saling menginformasikan, saling mengingatkan. Karena begini Pak, jangan selalu berpikir bahwa orang tidak ada lagi dengar radio, nonton TV. Karena hasil survei membuktikan, kita pun sudah survei. Betul penetrasi internet ada di angka 90%, tapi pendengar radio dan penonton TV itu masih aktif. Jadi kita terus bersama-sama menjaga ruang publik kita. Kalau ada yang Anda tidak setujui atau menurut Anda tidak pas, silakan Anda bisa menyampaikan langsung ke lembaga penyiaran atau melalui KPID Sulsel. Itu nanti melalui, dicek saja ada di Instagramnya, Facebook segala macam. Melalui KPI juga ada www.kpi.co.or.id, ada Instagram KPI Pusat, ada YouTube KPI Pusat,
ada Facebook KPI Pusat, ada Twitter atau X ya sekarang ya, KPI Pusat, tinggal disampaikan di mention saja, pasti kami balas. Baik. Dan kami akan teruskan aduan-aduan tersebut pada lembaga penyiaran. Tapi jangan lupa juga namanya orang mengadu. Kadang-kadang mengadu itu, saya pernah mendapat itu. Dia mengadu, tapi dia menggunakan kata-kata kasar. Bagaimana? Anda ingin ruang publiknya baik, tapi Anda menyampaikan ke KPI dengan menggunakan kata kasar. Bagaimana ini? Nah, kadang kita tuh agak ya kita menjawab baik-baik gitu. Nah, biasanya orang yang menggunakan kata kasar itu setelah dijawab baik-baik itu tidak merespon lagi. Oke. Gitu. Itu aja Kak Reza? Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih banyak udah hadir di Pro 4 RRI Makassar. Luar biasa pencerahan yang kita dapatkan melalui obrolan khusus penyiaran. Mudah-mudahan juga kami selaku insan penyiaran senantiasa tetap mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk membuat konten-konten yang tentunya bisa mengedukasi kepada masyarakat. Terima kasih Kak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.